Ini penting kita pahami ya, kita tafakuri bahwa di alam kubur nanti itu sangat gelap, gelap dan engap. Alam kubur, ya. Siapa orang terkaya di Indonesia? Sob? Di dunia deh. Ada nggak yang bikin alam kuburnya pakai neon, dalamnya pakai bohlam? Nah, jadi pasti, makanya saking ada orang-orang kafir yang takut dengan peristiwa alam kubur, dia minta dibakar. Ya, setelah saya tanya, kenapa anda kok budayanya anda kenapa harus dibakar? Takut dengan alam kubur. Jadi mereka percaya, gitu. Dia pikir kalau dia udah mati dibakar nggak berasa. Ya, padahal sama saja karena kubur itu alam sifatnya, bukan fisik tapi alam barzakh gitu. Ya, alam pertengahan antara dunia dengan akhirat gitu. Ya. Kemudian apa yang akan terjadi di alam kubur? Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Ini dalam surat An-Nur ya, ayat 40. Alam kubur itu gelap gulitanya itu tindih bertindih. Ya. Sifatnya itu ba'duha fawqa ba'd gitu. Jadi tindih-tindih, gelap baningku gelap-gelapna. Tidak ada cahaya setitik pun tidak ada gitu ya. Setengah titik pun tidak ada gitu ya. Iza akhraja yadahu lam yaqat faraha gitu. Maka saking ku gelap-gelapna di alam kubur, apabila kita mengangkat tangan, yadahu ini tangan ya, lam yaqat faraha. Kita angkat tangan gini, enggak akan bisa kita lihat, baningku gelap. Ya. Sanes angkat tangan gini jauh, ima angkat tangan gini di depan muka tidak akan terlihat di alam kubur. Baningku gelap-gelapnya. Jadi cahaya di alam kubur itu yang bisa kita harapkan hanya satu-satunya dari Allah. Ya. Kemudian cahaya yang sifatnya juga seperti syafaat Rasulullah dan syafaat Al-Quran. Gitu. Tapi semua tetap mengacu kepada biiznillah, tetap izin Allah. Jadi tetap adalah sumber cahayanya itu atas izin Allah. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita getol sholawatan, getol ayat Al-Quran, tapi akidah kepada Allahnya kurang, jangan. Ya. Jangan dibuat Rasulullah itu sehingga nanti seperti Nabi Isa, jangan sampai. Ya, Rasulullah tetap manusia, hanya bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Ya, itu jemaah. Nah, kenapa Allah bisa memberikan cahaya? Karena di dalam salah satu Asmaul Husna adalah An-Nur, ya, Allah Maha bercahaya. Kemudian Al-Qudus, Allah Maha Suci. Jadi cahaya Allah itu cahaya yang sumbernya adalah kesucian. Baik kesucian jiwa kita, tazkiyatun nafs yang sudah pernah kita kupas, ya, dan kesucian jasmani. Maka Islam itu benar-benar memperhatikan bab toharah. Ilmu pertama adalah bab toharah. Gitu. Ya, gitu jemaah. Nah, wa qala Allah Ta'ala aidan, faminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna gitu. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berimanlah kepada cahayanya Al-Quran yang telah kami turunkan. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Jadi ada 3 sumber cahaya, walaupun semuanya tetap izin Allah, yaitu Allah sendiri, Rasulullah dan Al-Quran. Ya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui dengan baik apa yang kita kerjakan. Nah, ini ayat ini ditutup dengan penjelasan dari Allah, jangan macam-macam kita, karena Allah tahu ya apa yang kita lakukan, baik itu sifatnya amal dohir, ya, amal qalbu maupun amal lisan. Allah tahu. Kita mau ngebohong seperti apapun, Allah tahu. Makanya di sini dijelaskan oleh Allah, Allah Maha mengetahui dengan baik apa yang kamu kerjakan. Udahlah, jangan coba-coba membohongi diri sendiri, ya. Man arafa nafsaha arafallahu. Barang siapa yang mengenal dirinya
diri sendiri itu sama dengan dia mengenal Allah gitu. Artinya juga di sini jangan membohongi diri sendiri, ya, apalagi membohongi orang lain gitu. Kemudian jamaah, ya, cahaya kesucian Allah itu bisa nyambung kalau dengan jiwa yang suci. Qad aflaha man tazakka, ya, wa zakara asma rabbih wa shalah, ya. Jadi sungguh beruntung berlipat-lipat kalau jiwanya itu suci, gitu, ya. Kalau orang-orang yang suka mensucikan jiwa, bagaimana cara kita mensucikan jiwa? Fa zakara asma rabbih fa shalah, salat. Sering-sering sholat, jangan cuma 5 waktu, gitu. Perbanyaklah sholat sunnah, ya, setelah sholat 5 waktu. Karena ini adalah bukti bahwa kita ingat kepada Allah, gitu, ya.